Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari SMA Negeri 1 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2022 dan saat ini sedang melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UKIN di UIN Imam Bonjol Padang. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan pagi hari ini belajar kita tetap semangat sampai kita menuntaskan kewajiban kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Namun sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa secara bersama-sama. Silakan dipimpin salah satu dari kelas kita, Andin, untuk memimpin doa secara bersama-sama. Silakan. Memulai pelajaran pagi ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang pertama di materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi di bahasan kita tentang materi taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, dan ketaatan atau kepatuhan kita kepada ulil amri, sebelumnya akan kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Anissa, Istiqomah. Oke. Andin, Marisha Aulia, Naswa. Oke, jadi pada hari ini kelengkapan kehadiran kita alhamdulillah lengkap semua ya. Nah, untuk pembelajaran kita pagi hari ini, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasar kita atau kompetensi inti. Yang pertama, siswa menghayati, mengamalkan ajaran agama sesuai dengan yang dianutnya. Kemudian, berperilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bergotong royong, bekerja sama, dan toleransi sesama pemeluk agama kita. Dan yang ketiga adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan secara faktual dan konseptual. Kemudian mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan yang dipelajari pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama
Ini mohon disimak, yaitu siswa mampu mendeskripsikan pengertian taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dengan baik dan benar. Kemudian siswa mampu mengartikan dalil taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menerapkan contoh perilaku taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menghubungkan antara ayat yang berkenaan dengan ketaatan kita, yaitu surat apa? Al-Maidah, surat An-Nisa, dan surat At-Taubah. Tentunya ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apakah bisa dipahami apa yang saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran tersebut? Saya. Oke. Untuk materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri, ya. Jadi 3 bahasan kita. Bisa diulangi lagi, Andin? Satu apa? Taat kepada Allah. Yang kedua ke Rasul, dan yang ketiga taat kepada ulil amri. Sebenarnya istilah taat ini hanya diperuntukkan kepada Allah dan Rasul. Tetapi yang ketiga itu adalah menggunakan istilah, yaitu kepatuhan kita kepada ulil amri. Ulil amri ini bisa disebut dengan pemimpin suatu negara, yang di situ mengandung sebuah unsur aturan tertentu di dalam undang-undang yang perlu kita taati bersama. Nah, untuk itu ini adalah ada sebuah materi pembelajaran yang kalian lihat di depan ini. Ada sebuah materi yang sangat bagus sekali. Yang pertama, mungkin bisa ditulis ya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Yaitu yang berkaitan dengan ketaatan kita. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua yaitu surat An-Nisa 59. Dan yang ketiga adalah Quran surat At-Taubah ayat 105. Ya. Mungkin bisa dibacakan salah satu di antara kalian, yaitu yang pertama berkenaan dengan surat Al-Maidah. Nanti di bagian macam-macam ayat tersebut yang saya sampaikan tadi itu ada tentang tajwidul Quran, ada lagi tentang asbabun nuzul, ada lagi yang namanya hikmah dan manfaat dari ayat tersebut, ya. Oke, yang pertama silakan Anissa untuk membaca surat Al-Maidah ayat 48. Ya, silakan. فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Oke, sangat bagus sekali ya, suaranya indah sekali, luar biasa. Masya Allah ya. Terus untuk terjemahannya mungkin dibaca dulu, silakan untuk Andin terlebih dahulu. Untuk setiap
umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Ya. Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, terima kasih. Jadi ayatnya sudah dibacakan, terjemahnya sudah dibacakan dengan baik dan benar. Sekarang kita ke intisari. Intisari daripada ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Sebelum kita bahas ke ilmu tajwidnya, kita sedikit melihat tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini apa sih? Sebab turunnya surat itu. Ya, sebab turunnya ayat atau surat tersebut sesuai dengan keadaan pada waktu itu, kondisi pada waktu itu. Nah, mungkin bisa dibaca sedikit istiqomah asbabun nuzulnya. Saya akan membacakan Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah termasuk golongan surat Madinah, yakni surat yang turun setelah Hijriyah Nabi. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggang unta. Bagian pada unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan dan dibacakan ayat dan terjemahannya serta asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzulnya dari surat Al-Maidah ini tidak ada kaitan atau kejadian yang secara khusus. Tapi kalau Allah hendak menurunkan sebuah ayat, ya turunkan saja, nggak masalah. Jadi tidak ada kaitan dengan kejadian tertentu. Nah, ayat atau surat Al-Maidah ini yaitu ayat yang diturunkan di kota Madinah atau disebut dengan ayat Madaniyah, yaitu ayat yang memiliki dasar hukum dan ayatnya rata-rata panjang semua. Nah, itu yang perbedaan ayat dari Madaniyah dan Makkiyah. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang fi tajwidil Quran, tentang surat Al-Maidah tersebut. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu ilmu tajwidul Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang dari segi makharijul huruf. Bagaimana cara kita melafalkan huruf-huruf ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kita contohkan di sini. Misalkan ada lafal wa anzalna seperti ini. Ini dibaca apa? Silakan Isa. Dibaca ikhfa. Ya. Kenapa ikhfa? Ya, karena huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf za. Seperti inilah. Bisa dipahami sampai sini? Terus yang kedua, kita ambil contoh lagi seperti ini misalkan, yaitu pada lafal bima anzalallah. Bima anzalallah.
Oke. Pada lafal bima di sini ada 2 huruf alif disebut dengan huruf apa atau apa nama hukumnya? Yaitu pada lafal bima anzalallah di sini ada huruf alif yang berkedudukan sama. Nah, ini dibaca mat apa kira-kira? Wajib. Mat wajib atau mat jaiz? Mat jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada huruf alif yang sama atau sejajar. Panjangnya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Oke, dari contoh 2 ini kalian bisa menganalisa tentang hukum bacaan ilmu tajwid ya. Kemudian dari uraian singkat di atas, sekarang kita menelaah tafsirnya. Tafsir ataupun isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Coba di antara kalian dibacakan per siswa. Dari Istiqomah dulu, silakan yuk. Nomor 1. Silakan. Menurut tafsir Al-Hikmah surat Al-Maidah Ya. ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. Ya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarkannya turun atau Jibril alaihissalam. Ya. Terus yang kedua, Yang kedua, coba lanjut bisa ya ke Andin. Kedua. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Ya. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Oke, terima kasih. Coba yang ketiga. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, Ya. serta menjadi saksi untuk kebahasaannya dalam kedudukannya sebagai pemelihara. Al-Quran memelihara, mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat university atau kulli Kuli. dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Oke, dan terakhir 5, silakan. Yang keempat ya. Oke, yang keempat terlebih dahulu, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin sudah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhai Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Oke, terima kasih. Yang terakhir, yang kelima, silakan. Kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menunjukkan menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniakan jalan tenang manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Ya. Cukup ya, 5 saja. Jadi ayat tersebut itu masih ada keterkaitan ya, keterkaitan dengan ayat-ayat yang kita bahas, yaitu selain surat Al-Maidah ada surat An-Nisa ayat berapa? 59, dan kaitannya lagi tentang surat At-Taubah ayat 105. Apa kaitannya? Yaitu tentang nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, Rasul, dan kepatuhan kita terhadap ulil amri. Nah, mari kita kaitkan keterkaitan ayat satu dengan lainnya tentang ketaatan. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu utii'ullaha wa atii'ur
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke, terima kasih. Ya, silakan terjemahnya dibaca, yaitu Andin ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Dan ulil Silakan. amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, terima kasih. Jadi keterkaitan ayat tersebut ya dengan surat Al-Maidah dan surat An-Nisa serta surat At-Taubah itu saling sinkron, saling menyatu, memberikan penguatan, yaitu tentang nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, dan kepatuhan kita terhadap ulil amri. Nah, yang kedua poinnya ini adalah ada sebuah ilmu tajwidnya juga sama dengan ayat sebelumnya. Ini sama dengan kaitannya. Di sini ada alif lam qamariyah, ada alif lam samsiyah, ada idhar syafawi, ada mad asli atau yang kita sebut dengan mad tabi'i, ya kan? Kemudian ada mad iwad dan ada mad lain dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dicari di referensi di ilmu atau di buku Tajwidul Quran yang membahas masalah tentang makharijul huruf ya. Kemudian di sini tentang asbabun nuzul. Nah, ini asbabun nuzul ini ada sedikit runtutan sebab turunnya ayat tersebut. Coba dibaca kamu asbabun nuzulnya. Iya, dari sini pembacaannya sampai sini. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menuliskan asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 berangkat dari perkataan Ibnu Abbas bahwa turunnya surat An-Nisa ayat 59 ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ketika itu Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah bin Qais untuk memimpin suatu pasukan khusus. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Hudzafah bin Qais memerintahkan pasukannya mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Saat api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Tentu perintah komandan pasukan ini aneh, belum pernah terjadi dan bertentangan dengan akal sehat. Ada pasukan yang karena memahami wajibnya taat kepada pemimpin menjadi bingung dengan perintah itu. Lalu salah seorang pasukannya menjawab, "Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memasuki api itu, maka masukilah." Mereka pun kemudian menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Rasulullah melarang memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan surat An-Nisa ayat 59 turun berkenaan hal ini, menjelaskan bahwa jika ada perbedaan maka harus dikembalikan kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau hadis. Baik, terima kasih. Tadi sudah dibacakan tentang asbabun nuzul, kemudian kita bahas ilmu tajwidnya. Asbabun nuzul ini berkaitan dengan tentang salah satu sahabat Nabi yang mau mengikuti perang, tapi mereka tidak suka dengan kegiatan tersebut sehingga enggan untuk mengikuti perang. Nah, kata Rasul apa? Harus mengikuti arahan dari seorang pemimpin, karena pemimpin selagi dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin wajib diikuti dan harus kita mengikutinya.
La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak diperkenankan seorang pengikut atau masyarakat apabila ada seorang pemimpin yang bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib untuk menolaknya. Itu ya, paham sampai sini? Oke. Sekarang keterkaitan kita ya pada ayat yang terakhir, yaitu Quran surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat 105. Coba dibacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu. Oke, terima kasih. Silakan terjemahannya dibaca. Kamu yuk. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan tersebut, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diserahkannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Jadi keterkaitan surat At-Taubah ini adalah kita melakukan tindakan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Jadi setelah surat surat Al-Maidah itu sebagai penegasan kita, kemudian surat An-Nisa 59 itu sebagai pedoman kita, dan yang terakhir surat At-Taubah ini sebagai pelaksana penegasan dari konsep ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah nilai-nilai sebuah ketaatan kita yang selanjutnya kita akan melihat daripada keterkaitan dan contoh dari ketiga ayat tersebut. Nah, di sini ada sebuah contoh bentuk nilai ketaatan kita ya. Yang pertama di sini ada gambar apa? Tata surya, berarti melambangkan seluruh alam semesta, bahwa di situ menunjukkan semua patuh dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada gambar apa di sini? Salat berjamaah, berarti dia nilai ketaatan kepada Allah ya. Dan yang ketiga di situ ada sebuah gambar tentang apa di sini? Ya, ada seorang anak untuk menunggu berbuka puasa. Berarti nilai ketaatan dia terhadap siapa? Kepada ya, bisa Allah dan Rasul. Kalau dia menunggu Ramadan berarti kan taatnya kepada Allah, kalau sunnah berarti kepada Rasul. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini. Ada gambar apa di sini? Orang berzikir. Berarti taat kepada siapa dia? Kepada Allah dan Rasul bisa. Dua-duanya termasuk perintah ya. Kemudian di sini lagi ada sebuah gambar apa? Orang sedang berkendara. Di sini ada nilai ketaatannya enggak di sini? Ada. Ya, apa nilai satu ketaatannya? Satu, lampu merah dia harus berhenti. Dan yang kedua, memakai helm. Yang ketiga, bagi kendaraan roda 4, memakai sabuk pengaman. Ini termasuk bukti kepatuhan kita kepada ulil amri atau pemimpin. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada sebuah gambar yang berkaitan dengan data. Data apa kira-kira ini? Yaitu data tentang penerimaan sebuah apa? Sebuah titik daripada nilai kepatuhan pengendara kepada
ulil amri. Dilihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Berarti ada peningkatan nggak di situ? Berarti yang melanggar semakin banyak. Nah, berarti orang-orang yang melanggar terhadap ulil amri, apakah mereka mendapat dosa? Nah, iya, mendapat walaupun tidak sebesar dosa secara syariat. Nah, selanjutnya adalah di sini ada gambar lagi tentang apa? Ketaatan sebagai warga negara membayar pajak, baik pajak dari bangunan, pajak tanah maupun pajak kendaraan yang di situ mengandung nilai kemaslahatan bagi penduduk warga setempat. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya, Andin. Emangnya kita harus banget gitu Pak mematuhi pemimpin kita gitu? Baik. Tadi saya sampaikan di awal materi bahwa kita harus mentaati pemimpin kita selagi pemimpin itu memiliki kadar kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi jika pemimpin tersebut mengajak kepada maksiat, maka kita sebagai warga negara harus dan wajib hukumnya untuk menolaknya. Tapi kalau misalnya dia maksiat, tapi kita sebagai warganya masih tetap ngikutin itu gimana? Ya, maka pemimpin tersebut adalah hukumnya haram untuk diikuti. Ya, haram diikuti. La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Jangan engkau taati seorang pemimpin jika pemimpin tersebut hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Maka wajib hukumnya kita untuk menolaknya. Oke? Ya, pertanyaan terakhir. Silakan. Isti, silakan. Pertanyaan terakhir. Konsekuensi kita melanggar ketaatan kepada Allah. Bagaimana bisa diulang? Konsekuensi melanggar ketaatan kepada Rasul. Rasul. Oke. Konsekuensinya adalah jika kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, hendaknya kita melakukan sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita sebagai seorang Islam melanggar? Ingat firman Allah, bi'adzabin alim. Maka di situ ada siksa Allah yang sangat pedih. Itulah salah satu konsekuensi kita. Jika kita melanggar, maka Allah akan mengancam kita dengan siksa yang sangat pedih. Nah, oke, cukup ya. Oke. Nah, untuk tugas kalian nanti akan kita bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Minimal satu kelompok 2 orang atau 3 orang, ya. Nanti menyelesaikan mencari sebuah permasalahan yang ada di lapangan mengenai tentang nilai ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan kepatuhan terhadap ulil amri. Nanti kalian dibuat sebuah makalah, kemudian nanti bisa dipresentasikan ke depan. Oke, paham sampai sini? Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa ketaatan kita kepada Allah, taatan kita kepada Rasul, dan kepatuhan kita kepada ulil amri hendaknya kita sesuaikan dengan kadar kemampuan kita sebagai seorang hamba Allah yang memiliki nilai ketaatan yang tinggi dan nilai keimanan yang bersifat statis. Artinya kita hari ini mungkin taat, hari berikutnya mungkin kita tidak taat karena nilai iman kita statis, kadang naik, terkadang juga turun. Tetapi perlu kita konsekuensi terhadap nilai-nilai ketaatan tersebut, yaitu Quran surat yang pertama surat apa? Al-Maidah 48, yang kedua An-Nisa 49, dan yang ketiga adalah At-Taubah ayat 105. Oke, sebelum kita akhiri ada sebuah permainan. Permainan adalah sama dengan minggu yang lalu, yaitu nanti kita berhitung ya. Nanti kita berhitung lagi, yaitu angka.
1 sampai angka 9. Nanti ada 3 angka yang tidak perlu kalian jawab, tapi diganti dengan tepuk tangan, ya. Yaitu angka 3, 6, 9. Nah, nanti yang salah akan kita hukum sesuai dengan materi yang kita sampaikan tadi. Oke, siap ya? Siap? Oke, kita mulai permainan kita. Mudah-mudahan permainan ini membuat kita menjadi lebih semangat dan lebih giat lagi dalam belajar. Oke ya, kita mulai. 3, 6, 9 tepuk tangan. Oke, diulang lagi, sepertinya kurang kompak. Ya, kita ulang lagi. 3, 6, 9 tepuk tangan. Oke. 1, Ya. 2, Terus. Ya, bagus. 5, Ya. Nah, bagus sekali. 7, 7. Kenapa kamu nggak jadi tepuk tangan? Iya. Terus 8. Ya. 1, Oke, terus 2, 2. Ya, yang cepat. Ya. 5, Oke. 6. Nah, kamu salah, seharusnya tidak perlu ditepuk. Oke, hukuman buat kamu adalah apa dasar hukum nilai ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Yang pertama apa? Dasar hukumnya. Oke, siapa yang bisa? 1. Quran surat Al-Maidah ayat. Yang kedua surat. Ya, dan yang ketiga surat 105. Oke, kita coba sekali lagi ya permainan kita. Kita mulai lagi. 3, 6, 9 tepuk tangan. Ya, mulai. Ya. 2, Terus 4, ya. 5, Terus 7, ya. 8, 9. Nah, tidak boleh disebut. Oke, hukuman buat Andin. Ini siswa yang paling pintar di kelas ini. Pertanyaannya adalah, kenapa sebagai seorang muslim kita harus mentaati aturan yang ada selagi aturan tersebut baik dan benar? Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus menaati perintah Allah dan juga larangan Allah. Larangan Allah. Oke, sangat bagus sekali ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kawan-kawan kita. Semoga materi pada pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kita yang kesekian kalinya ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa dulu untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga barokah dan manfaat. Oke.